Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi teman-teman guru di seluruh Indonesia. Selamat datang lagi di channel kita, Pandu Rinata Official Channel. Kita pagi ini akan bahas lagi seputar P3K teman-teman. Masih seputar opini. Kali ini kita akan coba bahas terkait dengan situasi yang sedang hangat lagi, yaitu penghapusan tenaga honorer yang akan dilakukan oleh pemerintah mulai tahun depan teman-teman, tahun 2023, tepatnya di bulan November ya. Kita akan coba bahas dan ulas ya, kebijakan ini tepat atau tidak di pertemuan kali ini. So bagi teman-teman, stay tune terus dan jangan lupa untuk di subscribe channel kita, nyalakan juga tombol notifikasinya agar teman-teman mendapatkan info-info terbaru seputar ASN, seputar pegawai negeri dan juga P3K di video ini. Oke, kita akan lanjutkan ke ulasannya. Let's go. Baik teman-teman, baru-baru ini melalui surat yang sudah dikeluarkan oleh Permenpan RB yang terbaru ya teman-teman, jadi akan ada penghapusan tenaga honorer ya teman-teman di tahun 2023 nanti. Jadi secara logika tahun depan akan banyak pengangguran teman-teman ya, untuk teman-teman yang mungkin yang sekarang menjadi tenaga honorer di sekolah negeri, karena pemerintah sudah tidak akan lagi menerima ya, atau mungkin memperpanjang tenaga honorer, atau bahkan yang baru melamar menjadi tenaga honorer itu sudah tidak akan bisa lagi. Entah kebijakan itu akan berubah atau tidak, kita tunggu saja. Tapi kita akan coba soroti teman-teman, kebijakan ini tepat atau tidak untuk saat ini. Kita seperti kita tahu teman-teman, bahwa untuk rekrutmen P3K saja ya untuk tahun 2021 kemarin masih polemik ya, masih belum tuntas atau belum selesai. Artinya masih banyak teman-teman kita ya, teman-teman guru honorer, baik itu dari honorer negeri ataupun dari guru yayasan, itu statusnya belum jelas karena pemerintah sampai saat ini belum juga membuka pendaftaran untuk P3K khususnya tahun 2020. Walaupun memang menurut informasi akan segera dibuka teman-teman ya, tapi sampai saat ini belum juga. Ada wacana untuk penutupan ini, teman-teman guru akan semakin gelisah dan tentunya ini akan menambah beban ya, rasa was-was honorer ya, yang sekarang mungkin sedang menjabat sebagai guru honorer di sekolah negeri ya. Namun sebetulnya ya, menurut berita-berita terbaru seperti ini ya, misalkan teman-teman ya, di salah satu daerah di luar Pulau Jawa tentunya itu masih sangat diperlukan ya untuk tenaga honorer ini, karena terus terang pegawai negeri yang diangkat oleh pemerintah itu saat ini belum mencukupi ya, belum mencukupi. Di salah satu daerah ini bahkan masih kekurangan sekitar 1.900-an tenaga guru ya. Jadi merasa keberatan ya, salah satu kepala daerah di daerah ini merasa keberatan jika tenaga honorer itu dihapuskan ya. Dan memang betul ya, memang betul kejadian ini atau fenomena ini jika sampai terjadi ya, jika sampai terjadi, walaupun nanti pemerintah akan membuka beberapa peluang kerja ya, ini tawaran tempat-tempat bekerja untuk rekan-rekan guru mungkin nanti yang bisa jadi dirumahkan ya, karena sudah tidak ada lagi tenaga honorer di sekolah negeri.
Tapi ini akan terus bertambah derita ya, akan terus bertambah derita untuk teman-teman yang lain, khususnya mungkin yang sudah mengabdinya lama dan usianya itu sudah menjelang pensiun ya. Ini tentunya akan menjadi problematik sendiri ya bagi negara ya, dan ini tentunya harus segera dicarikan solusinya. Opini kita sih sebetulnya dengan menghapuskan tenaga honorer ya secara keseluruhan itu belum tepat untuk saat ini. Kenapa? Karena tentunya kalau akan dihapus itu bisa saja secara bertahap ya, seiring dengan rekrutmen penuntasan P3K ini ya. Jadi janji pemerintah itu akan merekrut 1 juta pegawai tenaga guru dari tenaga P3K ini harus dituntaskan terlebih dahulu. Nah, ini sambil berjalan tentunya masalah tenaga honorer di sekolah negeri. Artinya sampai dituntaskannya tenaga honorer ini ya, dituntaskannya P3K ini, pemerintah tentunya memang ada baiknya tidak menerima ya, atau tidak menerima tenaga honorer baru lah, tapi tenaga honorer yang ada di sekolah tersebut ya, ada sekolah induk lah atau sekolah inti ya, di mana guru tersebut berada, itu jangan sampai dihapuskan, jangan sampai dihentikan ya. Kasihan teman-teman kita, teman-teman guru yang sudah mengabdi lama dan belum mendapatkan kesempatan juga di tenaga P3K, itu mereka akan benar-benar tergeser dan benar-benar berhenti bekerja atau PHK ya. Kita berharap sih dari hati nurani sebagai guru ya, tidak ada penghapusan untuk tenaga honorer yang sekarang ya, sekarang existing, tapi mungkin tidak menerima honorer baru ya, honorer baru yang itu yang benar-benar ya tidak begitu dibutuhkan, kecuali beberapa daerah tadi di luar Pulau Jawa itu yang masih membutuhkan tenaga guru ini bisa saja dimaksimalkan jika memang tenaga P3K-nya itu belum terpenuhi, itu bisa saja diambilkan ya. Tapi untuk kota-kota besar ya, seperti di Pulau Jawa itu, kota-kota besar yang memang sudah besar, ada baiknya memang tidak ada dulu honorer, penerima tenaga honorer di sekolah ya, tapi tuntaskan masalah P3K-nya ini sampai betul-betul tuntas dan selesai ya. Insya Allah ini permasalahan masalah rekrutmen P3K dan teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan P3K itu akan merasa puas jika masalah ini sudah terselesaikan gitu ya. Jadi kita berdoa saja buat rekan-rekan guru, dan kami doakan juga ada titik terang ya, ada titik terang untuk kita semua, dan untuk teman-teman guru yang sekarang belum mendapatkan status yang jelas itu akan segera mendapatkan haknya sebagai abdi negara tentunya ya, dan sudah sudah berjuang lama di sekolahnya mendapatkan yang terbaik. Demikian, terima kasih teman-teman sudah menyimak video singkat kita di pagi hari ini yang cerah dengan semangat juang menumbuhkan pendidikan di Indonesia. Mari kita selalu tingkatkan ya, tentunya inovasi-inovasi kita sebagai guru ya, tunjukkan bahwa seluruh guru di Indonesia baik honorer maupun guru-guru ASN itu yang terbaik. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.